Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur, dan tentunya syar'i. Baik, sahabat, saat ini kita ada di program Sosio Kota dan saya Alik Atiya. Di gatekeeper ada rekan saya Dia Alvita. Sosio Kota kali ini live ya. Live dari studio 1 SAS FM. Dan tema kita adalah antisipasi banjir di Sungai Brantas serta potensi air baku untuk air minum di Kabupaten Sidoarjo. Kita bahas hingga pukul 11 nanti sahabatnya bersama dua narasumber. Yang pertama ini tentu tidak asing lagi bagi kita ya. Setiap Sabtu beliau pasti di sini jam 10 pagi. Bapak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tampak segar ini Pak. Segar, iya. Lama tidak jumpa. Setelah istirahat segar lagi insya Allah. Iya. Kopiahnya putih Pak. Iya, tetap putih ya? Tetap. Sempat hitam putih. Sama-sama kopi ya kan? Oke, baik. Narasumber tamu ini sahabat yang kedua itu Bu Gandes ya. Baik, Bu Gandes ini Satker PJPA Air Baku. Satker PJPA ini Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air PJPA di Biyung ya? Iya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Gandes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rajin sekali tadi setengah 10 ya sampai sini. Iya, ini kan pertama. Jadi kan harus bagus. Baik. Sahabat di sini Anda juga boleh ya ikut berbicara bersama kami di sini, ngobrol. Anda barangkali punya sedikit pemikiran atau undang-undang, silakan sampaikan bersama wakil Anda di sini ya dari Komisi 5 DPR RI Pak Sigit Susiantomo. Telepon kita di 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Satu voucher bagi satu penanya terpilih akan kita berikan untuk Anda yang bertanya ya. Baik Pak Sigit, awal pembukaan dulu nih. Ya. Sebelumnya kepada para sahabat SAS FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bergembira sekali bisa on air lagi ya pada kesempatan ini, walaupun tadi agak malam datang dari kunjungan kerja di Semarang. Alhamdulillah pesawat lancar semua ya, sehingga kita bisa ketemu pada pagi hari ini. Dan saya berterima kasih ada teman Satker ya, dari Dirjen Sumber Daya Air yang ditugaskan untuk menyertai saya. Ada dua isu yang menarik sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini, dan berita-beritanya juga sudah mulai berkembang di masyarakat. Yang pertama, saya perhatikan berita-berita bulan Januari, Februari ya, khususnya pertengahan Februari kemarin, ketika banjir hujan deras di Sidoarjo menyebabkan banjir yang parah di kota. Ya, dan rupanya juga terjadi pula di Surabaya. Sementara BMKG pada pertengahan bulan Agustus mengingatkan bahwa memang tahun ini adalah musim ekstrim hujan. Jadi bisa dikatakan hujan sepanjang tahun. Dan kita sudah berada di pekan pertama Oktober, yang biasanya memang Oktober ini awal-awal musim hujan. Jadi ini musim kemarau sudah lewat gitu. Sekarang sudah mulai musim hujan lagi. Jadi memang hujan sepanjang tahun. Dan sepanjang hari kemarin selama di perjalanan kami juga hujan terus dari Jakarta sampai Semarang, dan ketika sampai Surabaya katanya baru saja berhenti Pak hujannya gitu ketika saya naik taksi dari Juanda tadi malam. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita antisipasi, bahwa musim hujan sepanjang tahun, sementara saat hujan lebat ternyata daya tampung drainase kota itu sudah tidak muat dan akhirnya tumpah ke jalan-jalan menimbulkan banjir dan sebagainya. Itu yang poin pertama. Saya kira ini penting. Nah, poin yang kedua adalah kami sedang rapat untuk membahas APBN 2017 ya.
Dan di dalam APBN 2017 ini Menteri PU juga menjadikan penanganan banjir sebagai salah satu program prioritas. Dan Kementerian PU adalah kementerian dengan jumlah alokasi APBN yang paling tinggi, 106,5 triliun atau hampir 107 triliun ya. Satu dari 15 kementerian dan lembaga yang paling tinggi anggarannya, dan anggaran itu sebagian diantaranya diprioritaskan untuk 3 hal. Yang pertama untuk ketahanan pangan dan penanganan banjir ya, karena ada hubungannya 2 hal itu. Yang kedua untuk infrastruktur dan connectivity. Kemudian yang ketiga terkait dengan perumahan dan pemukiman. Nah, terkait dengan perumahan dan pemukiman ini berhubungan juga dengan sumber daya air ya, yaitu perlunya air baku yang cukup bagi kota-kota yang ada di Indonesia, karena bisa jadi krisis air ya nanti kalau air bakunya nggak cukup. Kalau hujan banjir tapi air baku, air bersih untuk minum, untuk hidup sehari-hari kurang, itu berbahaya juga. Jadi saya kira ini menarik ya, dan kita sekarang kebetulan ada teman Satker yang tahu, karena Satker ini yang menyusun program termasuk mengimplementasikan program. Kita ingin tahu dari teman-teman Satker bagaimana antisipasi ya terhadap banjir, khususnya Das Berantas yang Bu Gandes ini ada di sini ya, terlibat, dan pengaruhnya pada Surabaya dan Sidoarjo. Nah, kita berharap dengan penanganan yang baik ke depan setelah APBN 2000 nanti diketok ya, kita setujui program-programnya, banjir di kota Sidoarjo ya bisa mulai berkurang. Demikian juga banjir di kota Surabaya juga mulai bisa diatasi lebih cepat gitu. Sekarang sudah bagus, sudah cepat, bisa lebih cepat lagi. Syukur-syukur tidak banjir. Ya, itu dia. Terus kemudian tidak lupa juga kita berharap ada embung-embung yang bisa dibangun untuk penyediaan air baku, dan ada potensi besar di Sidoarjo, dan ini sudah diusulkan dan kami juga mendukung di sana. Adanya embung dari Sungai Mati ya, Kali Mati ya namanya ya, di daerah Porong, yang bisa kita manfaatkan untuk penyediaan air baku, sehingga air baku Sidoarjo ini bisa dipasok dari 2 tempat, dari 3 tempat ya. Salah satunya dari Umbulan yang baru ya. Ada 2, berarti nanti selain dari air baku yang sudah ada dari Sungai Berantas sendiri, kemudian nanti ada dari Umbulan, dan yang ketiga dari Kali Mati gitu. Karena kebutuhan industri di Sidoarjo yang terus berkembang, khususnya di sekitar Lingkar Timur, itu perlu jawaban ya. Karena industri tidak mungkin ada tanpa air baku yang cukup gitu ya. Nah, sementara Surabaya sudah ada beberapa spam ya kan, sudah ada PDAM yang cukup ini, dan nanti ada tambahan dari Umbulan juga ya. Surabaya juga potensial untuk di daerah daerah perbatasan Gresik Lamongan, di sekitar itu untuk kita buatkan embung juga untuk memasok Surabaya Gresik gitu. Jadi saya kira ini diskusi yang menarik, tetapi tentu kami berharap program-program yang sudah dicanangkan dan nanti yang sudah disetujui untuk APBN nanti bermanfaat bagi masyarakat Sidoarjo. Mereka bisa mendapatkan 2 manfaat dari APBN 2017, banjir cepat selesai atau tidak banjir, alhamdulillah, dan mereka mendapatkan air baku yang cukup. Begitu Bu Gandes ya. Oke. Baik. Kita akan jeda sebentar, nanti Bu Gandes akan menanggapi ya di sesi berikutnya. Pak Sigit ya. Baik. Sahabat, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya bersama Pak Sigit dan juga Bu Gandes ini live sahabat ya, langsung. Anda boleh sampaikan melalui telepon di 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Ada 1 voucher bagi 1 penanya terpilih. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini.
Tuyu, True Love, dan Robby Gebari di Sos FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu, radio hanya bisa didengar. Tapi kini, Radio Sos FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sosfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar Sos FM kapanpun, dimanapun. 107,5 Sos FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita ke ruang gatekeeper terlebih dahulu untuk informasi dari Dia Alvita. Ya. Iya sahabat, kami kembali mengingatkan Anda ya untuk kajian indahnya sholat yang kembali hadir di bulan Oktober ini dengan pembicara Ustadz Sukanan As-Siddiq SAG, narasumber program Indahnya Sholat di Radio Sos FM. Beliau nanti akan memberikan pemahaman tentang filosofi gerakan sholat, arti bacaan sholat, korelasi antara sholat dan kesehatan, serta bagaimana melakukan sholat dengan khusyuk beserta praktiknya. Untuk kajian indahnya sholat ini sahabat akan dilaksanakan hari Ahad tanggal 23 Oktober 2016 jam 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio Sos FM. Untuk biaya pendaftaran hanya Rp100.000 saja sahabat per orang. Tentunya Anda sudah mendapatkan fasilitas snack dan juga makan siang. Untuk pendaftaran sudah kami buka ya sahabat. Untuk Anda yang belum mendaftar bisa langsung mengirimkan SMS untuk mendaftar dengan format nama lengkap, spasi kajian indahnya sholat, kirim ke 0812306345. Nanti akan kami balas gitu ya untuk SMS Anda yang sudah masuk ya. Jadi kalau belum mendapatkan balasan SMS dari kami, Anda bisa mengirimkan ulang untuk SMS-nya ya dengan format nama lengkap, spasi kajian indahnya sholat, kirim ke 0812306345. Baik, terima kasih Dia Alvita. Kembali sahabat di Sosio Kota, tema kita antisipasi banjir, sungai berantas, serta potensi air baku untuk air minum di Kabupaten Sidoarjo. Kita masih bersama Pak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI, dan juga Ibu Insinyur Gandes Sawitri MT, beliau Satker PJPA Air Baku. Bagi Anda yang ingin bertanya, teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Ada satu voucher bagi satu penanya terpilih. Nanti kita berikan untuk Anda yang pertanyaannya terpilih begitu ya. Pak Sigit, sebelum saya ke Bu Gandes nih, terkait tadi perkiraan dari BMKG, hujan ini bisa sepanjang tahun. Ini apakah terjadi pada tahun-tahun berikutnya ke depan? Tidak. Ini kan baru fenomena ya? tahun 2016 ini. Ya mungkin akan ada siklus, jadi nanti siklus ini mungkin berulang berapa tahun, 3 tahun atau 5 tahun lagi begitu. Jadi proyek misalnya nanti ada pengerjaan proyek tidak percuma begitu ya, nanti kan masih ada lagi nih. Itu justru itu yang harus kita antisipasi. Oke. Jadi proyek numpuk di akhir tahun itu berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi serapannya tidak maksimal. Kenapa? Karena hujan terus menerus gitu ya. Jadi serapan anggaran yang numpuk di akhir tahun itu berbahaya. Oleh karena itu kami mendesak pemerintah serapannya jangan numpuk di akhir tahun, flat mulai dari awal tahun. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada perubahan, tender 2017 itu sudah mulai bulan-bulan ini. Nanti Januari sudah mulai dilaksanakan gitu. Oke. Jadi ini ada kemajuan lah. Kami dulu di periode yang lalu ya itu selalu proyek itu akhir tahun, Agustus baru turun terus dikebut sampai akhir tahun. Nah itu potensial serapannya rendah karena musim hujan, akhirnya apalagi kerjakan pelengsengan sungai itu kan kalau hujan dan seterusnya kan bisa ya. Oke, Bapak Gandes nih tanggapannya terkait Pak Sigit tadi. Ya, oke, terima kasih. Jadi mengenai antisipasi banjir untuk Kota Sidoarjo dan Surabaya mungkin ya Mas ya. Jadi kalau Surabaya memang kelihatannya sudah lebih bagus. Saya rasa untuk genangan-genangan sudah banyak berkurang ya, seperti karena kita di Surabaya ada 2 sungai, meskipun memang fungsi dari sungai tersebut ada Kali Mas dan Kali Wonokromo. Kali Wonokromo itu yang mengarah ke laut, Jagir, semua memang mengarah ke laut. Tetapi yang untuk Kali Wonokromo yang di Jagir itu memang khusus untuk flatway. Sedangkan apa untuk itu, Bu?
Floodway itu ya memang untuk pengaliran banjir. Pengaliran banjir ya. Ini Betul. masyarakat kan ini perlu tahu Ya, istilah. jadi untuk pengaliran banjir memang khusus untuk banjir. Jadi kalau misalnya air yang dari, jadi Berantas itu kan hulunya Mas. Jadi Berantas nanti kalau sudah di Mojokerto itu kan bercabang. Oke. Yang ke arah Surabaya Iya. disebut Kali Surabaya, yang ke arah Porong itu disebutnya Kali Kali Porong, Porong. oke. Nah, yang ke Surabaya nanti begitu masuk ke kota Surabaya di Wonokromo itu ada yang mengarah ke mana? Medokan. Medokan Nah, ya. itu disebut Kali Wonokromo. Yang mengarah ke kota, yang ke Gerahadi sampai itu nyebutnya Kalimas. Kalimas, oke. Ya, jadi kalau untuk yang ke Wonokromo memang itu khusus untuk pengaliran banjir. Jadi di sana insya Allah sudah banyaklah kita rekayasanya Pak Sigit ya. Jadi tahun kemarin dan tahun ini pun sudah ada pekerjaan. Jadi di sana kita sudah untuk tebingnya itu kan sudah kita bikinkan revetment. Baik yang terbuat dari pasangan batu maupun dari CCSP. CCSP itu yang apa namanya? Tiang pancang yang terbuat dari beton. Beton Nah, yang- jadi di sana yang- di yang samping flat begitu ya. yang tegak-tegak gitu. Jadi memang kalau yang ke arah sana memang untuk di samping untuk pengaliran banjir juga estetika harus bagus. Oke. Jadi sampai dengan 2014 kami ada LUN, Pak. Jadi yang di Mer, kalau tahu di jembatan Mer depannya Stikom. Nah, itu kita pakai dana LUN, Pak, dari Jepang. Terus yang untuk 2016 ini kita ada ya masih seputaran situ. Karena kalau yang hulunya kan sudah bagus. Itu kita pakai dana APBN murni. 2016 ada juga. Nah, kemarin itu terkendalanya di itu Pak untuk Kali Wonokromo itu ya. Yang di kiri kan ada pemukiman yang setengah liar lah kalau menurut Iya, iya. kami. Oke. Jadi itu perpindahan dari mana gitu. Terus di situ ada sekitar di area angkatan laut mana gitu ya. Itu ada kurang lebih 150 kakak Mas. Di sana yang belum bisa kami pindahkan. Karena mereka mintanya kan untuk dipindahkan ke rusun. Sedangkan untuk rusun Nawa itu kan belum siap dari teman Cipta Karya, jadi kami belum bisa menyentuh yang di sisi kiri, yang di daerah Itu yang Meduan berarti Semamper seberangnya ya. SMA 20 itu ya. Iya, iya. Yang Jadi sebelah utara ya, sebelah utara sebelah sungai. kiri itu apa? Iya, sebelah utara. Kiri sungai Meduan Semamper ya Pak ya. Ya, Meduan Semamper. Nah kalau yang kanan itu memang ada beberapa tanahnya warga yang belum bebas, jadi kami belum bisa masuk di sana. Jadi di situ rencananya mau Ya sama. diapakan tuh sama? Ya sama kita bikin ya kita bikin perkuatan tebing. Jadi sungainya agak mundur lebar, jadi untuk kapasitasnya menjadi lebih Lebih banyak lagi ya. Beberapa tahun yang lalu daerah situ banjir. Betul. lewat Ada yang tebing itu. ngerembes, Iya. ada yang overtopping yang di bawah. Di situ kan banyak perumahan bagus-bagus. Ada yang perumahan Mas Manggi ya Pak ya di situ. Nah di daerah situ kan kapan hari juga sempat tergerus gitu. Jadi itu APBN ya Bu ya? Berapa APBN. angkanya? Di situ kemarin kita naruh 60 Pak. 60 ya. Oke. 60 itu mulai dari kita nyebutnya Surabaya dan Wonokromo. Jadi di Wonokromo juga kita betulin, yang di Surabaya juga kita betulin, yang di Hulu Pak. Di Mojokerto kalau Bapak tahu di bawahnya Melirip, Melirip. depannya ya. Ciwi. Di sana kan kami ada pekerjaan juga di sana. Nah itu oke. di bawahnya jembatan Iya, iya. apa? Tol Sumu. Nah, terus untuk yang Kalimas itu sebenarnya sudah lebih bagus. Jadi mungkin kalau misalnya ada banjir di sana yang banjir sebentar, Pak. Jadi mungkin dari drainase yang ada di daerah situ mungkin yang buntu atau yang banyak sampah atau sedimen. Masalahnya paling itu aja. Betul. Jadi antri lah mungkin masuknya. Memang beberapa atau tahun kemarin kita sudah koordinasi dengan Bu Erna dari Dinas Pematusan ya, Pematusan Kota Surabaya. Jadi di samping itu juga ada usulan dari Bu Wali Kota, kita ada membangun pintu di daerah Petekan Pak. Petekan. Jadi di hilirnya Petekan itu nanti Pemkot itu maunya ada pintu yang kita pertahankan. Jadi kalau saat banjir kita buka full supaya airnya masuk ke laut. Jadi saat kemarau juga ada dipertahankan karena untuk wisata yang Mountcastle itu loh. Nah, jadi di tahun di sana. Jadi mungkin itu. Jadi yang di Kalimas APBN masuk juga berapa angkanya? Untuk tahun ini sedikit, cuman kurang lebih 3 M. Iya, iya. Jadi hanya sedikit di daerah
Itu pengerukan yang ada sekarang, pengerukan sungai di Jadi sebetulnya Kalimas. kalau di Kalimas maupun Wonokromo itu kan kita sinergi dengan PJT, Perum Jasa Tirta 1. Jadi memang kalau untuk PJT sebagai operator di Brantas, jadi kami kan di Brantas sudah banyak bendungan dan juga sudah banyak bangunan sungai. Jadi bendungan yang untuk menampung air mulai dari Sutami, Sengguro, Sutami, Lingi sampai dengan Selorejo itu kan operatornya PJT. Jadi yang mengatur air, mengelola itu dia. Kami sebagai pengelolanya dan juga untuk pembangunannya. Untuk tadi Bapak sampai lupa. Jadi memang kami ada di situ. Oke. Terus Baik. Jadi masalahnya ya di sana Bu ya. Terkait air bakunya kalau untuk air tidak ada masalah ya? baku, insya Allah tidak masalah. Tidak masalah ke Surabaya. Tidak masalah. Sebetulnya gini, kami itu BPUS Brantas sudah membangun untuk penyiapan air baku Kota Surabaya maupun Sidoarjo itu mulai tahun 2000-an Pak, kami ada di sana. Jadi kami berharap untuk air baku masuk Surabaya dan Sidoarjo itu masuknya lewat dari Lengkong, itu masuk ke Kali Pelayaran. Kali Pelayaran itu yang ada di mana Dambakalan Pak, Bapak tahu? Yang kalau ada perempatan kiri, kalau dari sini kiri ketarik, kanan itu kan ada jembatan. Itu ada saluran itu yang kita sebut saluran pelayaran. Itu pinggir jalan Betul. apa namanya? Pinggir jalan Balong Mojokerto. Bendo. Nah, kalau Balong Bendo itu namanya saluran Mangetan Pak. Jadi dari Purkanal, dari Lengkong, Mojokerto, Ya. itu masuknya ke Mangetan. Setelah itu kita bagi lagi ke kiri itu ada saluran pelayaran. Jadi idealnya air baku Surabaya pun untuk air minum itu lewatnya dari saluran pelayaran. Kami sudah siapkan di sana, sudah saluran pelayaran di hilirnya itu ada sipon yang masuk ke Karangpilang. Sudah kami siapkan Bapak. Termasuk untuk Sidoarjo. Jadi Sidoarjo seperti disampaikan Pak Sigit tadi, sumbernya itu ada dari Umbulan dan juga dari Kali Brantas. Jadi yang Kali Porong pun juga sebetulnya dari Kali Brantas. Gitu. Jadi untuk yang sepanjang pelayaran itu ada 2 intake yang besar Pak. Kami ada bangun di Balong Bendo. Jadi di setelah masuk pelayanan itu ada intake, di situ kami siapkan untuk intake di Balong Bendo untuk Sidoarjo. Untuk Sidoarjo. Jadi kurang lebih juga sekitar 500 liter. Liter per detik. Tapi mungkin juga belum maksimal. Jadi ini larinya ke IPA-nya Krian Pak. Oh, Krian. IPA Krian yang di situ. Kalau Terus yang Karangpilang untuk Surabaya. betul. Tetapi sebetulnya Surabaya belum Optimal. belum optimal mengambil dari saluran pelayaran. Bapak mereka tetap mengambil dari Kali Surabaya. Sebetulnya Kali Surabaya kan juga sudah kotor dan juga penuh dengan limbah kan Pak Sigit ya. Memang yang intake yang di Karangpilang maupun yang ditarik itu lebih bagus kualitasnya. Iya pastilah. Di situ kan sepanjang Dan itu ada ciwi kimia. itu ya pabrik ciwi. mungkin kan hanya 1 ciwi aja Pak. Yang lain memang nyebutnya kita domestik ya. Tetapi kita berusaha untuk melepaskan atau memindahkan helikopter sepanjang saluran pelayaran, tetapi sudah lebih baik sebetulnya. Ini Mas Ali nggak ngerti helikopter ini apa. Tahu Mas? Itu kan Tahu paham ya. apa itu? Itu kan mungkin tradisi orang punya di toilet itu enggak bisa. Jadi bisanya kalau Toiletnya di ke sana. Toilet yang ada di sungai. atas apa namanya atas sungai. Yang ada di sungai itu kita Oke, pakai oke. helikopter. Helikopter Mereka ya, mungkin lebih ya. nyaman di situ daripada di rumah, gitu kan. Oke. Ada yang merasa Sensasinya. nyaman gitu ya. Iya Oke. betul. Baik. Itu yang kadang susah. Kalau kita lihat tadi yang di masalah di mana? Di Surabaya tadi. Ya. Terkait rumah yang apa? Permanen pinggir sungai tadi. Sungai. Sungai mana tadi Bu? Daerah Medokan Medokan Semampir. Semampe. Mas Sigit ini gimana nih tanggapnya? Ini terkait masalah itu. Saya kira memang harus ada percepatan. Mungkin kami bisa diskusikan nanti dengan Kementerian Cipta Karya Betul. untuk mendorong agar rusunawa bisa segera dibuat. Cuman Ya. persoalannya kan tanah harus pemerintah Surabaya menyediakan gitu. Nah itu yang kita tetap harus koordinasi. Makanya Betul. penanganan banjir yang dilakukan oleh balai, baik itu Balai Berantas maupun Bengawan Solo, Iya. tidak bisa lepas dari koordinasi dengan Betul, pemerintah kabupaten dan koordinasi itu kota memang gitu. nomor 1. Ya, Tanpa koordinasi kita- nggak akan selesai. Ya, termasuk diantaranya itu tadi Sungai Kalimati Nah, kita untuk Kalimati, siapkan embung iya, untuk iya. jadi air baku itu Iya. kalau tidak ada dukungan dari Pemda pemerintah juga nggak. Jadi kabupaten gini juga Pak, repot. untuk Kalimati memang sudah kami programkan Pak. Ya. Jadi di 2017 insya Allah sudah kita masukkan. Ini sedang prepare kita persiapan. Jadi
waktu itu desainnya by provinsi, dinas provinsi, dinas pengairan provinsi, Mas. Untuk desainnya sedang kami mantapkan, kita kita lengkapi. Jadi ada beberapa item yang kurang. Sudah jadi, jalan, sudah. baik. Jadi ibarat AMDAL-nya ongoing. Okay. Nah, ini kan saya sama tadi koordinasi. Jadi untuk AMDAL itu kita bagi-bagi tugas, Pak, biar gitu cepat. ya. Untuk AMDAL-nya sebetulnya tanggung jawabnya ada di PDAM. Jadi nanti bersamaan kemudian bisa langsung terus. Baik, kita angkat telepon dulu nih ya sebelum kita jeda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Rini. Iya, saya tertarik helikopter tadi. Helikopter ya. Gimana tuh Bu? Helikopter. Bapak Sikit Ya. hadir kembali, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Lama Rini. sekali. Iya betul Bu Rini. Iya, Ibu Gandis. Izin. Ini saya tinggal di Krian antara Ciwi sampai di Balungbendo ya. Nah, ini yang saya keluhkan itu memang kali berantas sebelah rumah itu memang keruh sekali, sehingga sumur kita juga ikut keruh, biasanya jernih sekalipun mengandung pasir. Nah, tapi untuk air minum kita beli isi ulang atau yang sudah kemasan. Yang saya tanyakan, apakah dengan mandi, cuci, tidak kecuali minum beli ya Ibu, itu mengandung bakteri E. coli, karena ini masa hujan ini ada 2 minggu ini banyak yang sakit perut. Saya prediksi mereka masih tetap membeli air minum isi ulang itu, tapi kenapa juga banyak yang ini sakit perut dari bakteri E. coli itu. Mohon penjelasannya ya Ibu. Bapak Sikit matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti pertanyaan dari Bu Rini kita bahas sesi berikutnya ya. Kita akan jeda sebentar saja ini. Baik, kita akan ke satu catatan informasi aja ya. Nanti di ruang ketiga bersama Dia Alvita. Catatan informasi. Sahabat, untuk catatan informasi kami ambil dari Jakarta, bioplastik akan dijadikan kantong plastik standar. Plastik berbahan biomasa yang mudah terurai di tanah atau yang biasa disebut sebagai bioplastik segera akan menjadi salah satu standar dalam kriteria produk kantong plastik eco-label. Kepala Pusat Standarisasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nur Adiwardoyo, mengatakan sahabat, jejak pendapat untuk revisi standar nasional Indonesia, kantong plastik ini sedang dilakukan di BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Beliau memperkirakan penetapan rancangan standar nasional Indonesia pada bulan November 2016 mendatang jika tidak ada tanggapan negatif dari BSN. Harga bioplastik yang berasal dari pati singkong menurutnya tidak begitu mahal, yakni sekitar Rp200 per lembar. Dengan ditambahkan kriteria bioplastik untuk SNI kantong plastik eco-label ini sebenarnya merupakan kesepakatan pengurangan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir. Hal ini karena kantong dari biomasa ini tidak memerlukan daur ulang lagi atau cukup disobek atau digunting-gunting dan dipendam di tanah hingga terurai dengan sendirinya oleh mikroba di tanah. Demikian sahabat, untuk catatan informasi kami ambil dari Republika. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sahabat, kita kembali di Sosio Kota. Tema kita antisipasi banjir Sungai Brantas serta potensi air baku untuk air minum di Kabupaten Sidoarjo. Pak Sigit Susiantomo masih bersama kita. Beliau dari Komisi 5 DPR RI dan juga Ibu Insinyur Gandis Sawitri MT. Beliau Satker PJPA Air Baku. Anda yang ingin bertanya, bergabung, silakan teleponnya 8297299, SMS dan juga WhatsApp kita di 0812-3006-345. Ada satu voucher dari SASFM untuk satu penanya yang terpilih. Baik, mengenai Bu Rini tadi, Bu Gandis dulu, silakan. Gini, terima kasih mungkin pertanyaannya ya. Jadi kalau bakteri E. coli memang mungkin di Mangetan dan Pelayaran, tadi kan saya sampaikan bahwa di situ banyak helikopter. Helikopter kan juga domestik, jadi domestik ke arah E. coli, Mas. Tetapi kalau melihat dari Ibu tadi kan untuk sumur itu saya rasa sudah disaring ya. Jadi mungkin kalau bakteri E. coli sepertinya sudah nggak sampai ke sumur gitu ya. Sudah lewat ya, tetapi ya mungkin ya, atau mungkin katut ada gitu ya, atau mungkin terlalu dekat
sumurnya bisa dengan jadi itu, sungainya. ya sungainya. Jadi mungkin ibu ini tinggalnya mungkin sekitar Mangetan, Mas. Jadi Mangetan itu saluran Mangetan, kita nyebutnya itu saluran primer untuk irigasi daerah Sidoarjo. Jadi zaman dahulu kala itu delta Sidoarjo itu kan memang gudangnya padi untuk Jawa Timur. Itu ada di Sidoarjo, Mojokerto situ, Mas. Jadi kalau yang ke arah tadi yang kita bicara Kalimati ya, itu bersebelahan dengan namanya saluran Porong. Jadi saluran Porong itu juga ada untuk daerah Mojokerto dan Sidoarjo, Bapak ya. Jadi gitu. Jadi mungkin kalau bakteri E. coli yang pasti mestinya sumurnya tadi nggak terlalu banyak ini. Nggak nyampe ke sana. Iya, karena kan sudah tersaring mungkin ya dari tanah itu kan mereka sudah menjadi filter yang baik juga. Kalau terlalu dekat bisa jadi apa ya? Mungkin. Bu, ukuran terlalu dekat. Ini berapa meter gitu? Ini kebetulan Nggak bisa saya bukan ini. orang. Iya, Saya bukan orang lingkungan. Intinya begitu ya. Oke. Baik, kalau terlalu dekat bisa jadi kena itu ya. Oke. Mungkin kalau yang menjelaskan Kalimati Pak Sigit ya. Jadi Kalimati memang sudah kami siapkan di 2017 insya Allah. Dan ini dananya kami diberi dana itu pakai SBSN Pak. Utang mungkin ya. Jadi loan tapi loan yang dari dalam negeri. negara. SBSN itu sertifikat SBSN. Sertifikat apa Pak? Syariah ya. SB Ya, sertifikat Berjalan. syariah nasional gitu ya. Ya. Jadi ini seperti loan tapi Iya. loannya dalam negeri, Mas. Jadi mungkin kalau Mas Ali pernah Angkanya berapa, Bang, Bu? Syariah negara ya. Nah, ini angkanya yang masih tahun Masih ini akan kemarin kami ditambah, dikasih itu sekitar 7. Padahal anggaran untuk pembangunan itu kita maunya Multias kurang lebih kan 500. 500. Oke. Full ya, all in semuanya termasuk konsultannya. Memang air yang kita sediakan nanti kurang lebih yang kita tampung. Jadi nanti yang namanya Sungai Mati itu zaman dahulu kala itu kan mungkin air itu Sungai Porong itu lewatnya di situ. Karena belok-belok akhirnya sama pemerintah Indonesia diluruskan. Kurang lebih tahun 60-an mungkin ya. Itu diluruskan, sungai itu menjadi lurus. Akhirnya yang belok-belok tadi kan kita tidak manfaatkan. Akhirnya ya seiring perkembangan zaman ya Pak ya. Jadi di sana sekarang kondisinya sebetulnya kalau di tengah sungai itu masih sawah Pak. Masih sawah. Jadi banyak sawah, ya sawahnya subur Mas. Cuman yang ada rumah itu mungkin di daerah pinggir-pinggirnya saja. Di bantaran-bantaran sungainya itu sudah banyak rumah sepanjang jalan itu. Dari sepanjang Kalimati yang akan kita gunakan itu terdiri dari wilayah Mojokerto dan Sidoarjo Bapak. Jadi mulai dari yang namanya Desa Kuatu, terus ada Desa Leminggir, ada Desa Bangun, ada 7 desa Bapak di sana. Jadi terdiri dari 4 desa di Mojokerto, ada 3 desa yang ada di Sidoarjo. Jadi ada Gedang Rowo, Mergo Bener, sama ini yang masuk di Sidoarjo. Jadi kurang lebih 1,5 juta meter kubik untuk keperluan. Berarti panjang berapa kilo itu ya kira-kira? Kurang lebih 5 kilo. 5 kilo ya. Tetapi kami sebetulnya maunya nanti jadi kita menghindari konflik sosial Pak sebetulnya. Jadi kalau kita lihat yang di dalam sungai itu memang tidak ada rumah. Yang adanya sawah. Jadi itu pun waktu kami sudah sosialisasi, bukan sosialisasi, kami rapat bersama. Jadi Pemda Sidoarjo maupun Mojokerto kita undang. Itu kalau di dalam sungai itu masih berupa sawah. Yang banyak-banyak tanah kas desa. Jadi bukan milik pribadi Pak Sigit. Jadi kalau pada prinsipnya para kepala desa ya setuju untuk melepas dengan proses yang biasanya gitu kan. Rata-rata gitu ya. Ya. Agak-agak Gitu. Ya mudah-mudahan lancar lah. Jadi waktu itu kami undang Pak Camat, Kepala Desa dan juga Pak Bupati. Waktu itu Bapak Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo juga Rawo. Jadi beliaunya ya sangat setuju. Untuk airnya kalau dibuat semacam embung ya kan, nanti kan akan jadi semacam embung gitu Betul, kan. Itu betul. bisa berapa kubik, berapa ribu kubik? 1,5 juta Besar kubik. juga. Jadi 1,5 juta kubik nanti sepanjang enggak tahu sekian kilo. Tapi makanya kami berharap kami hanya ada di dalam sungai.
Jadi Tapi untuk perlu treatment di pinggir-pinggir ya sungai betul, itu kan. Nah, karena itu bekasnya sungai, jadi di sana kan banyak pasir, jadi mungkin Lebih- kedalaman pasirnya juga dalam. Tetapi nanti kami mungkin hanya mengambil kurang lebih 5 meter kedalaman. Kedalaman, oke. Jadi tetap kita treatment, kita bikin seperti kolam renang supaya tidak bocor, tidak habis. Jadi makanya mungkin agak mahal, tetapi karena ini untuk minum, Oke. jadi kan berapapun Harus diupayakan gitu ya, betul. istilahnya itu. Jadi tadi kalau umbulan mungkin kan kita ke arah timur Pak Sigit ya. Kalau yang ini untuk arah barat. Apalagi sekarang perkembangan perumahan di barat itu Semakin banyak tinggi dan cepat sekali. ya. Jadi Surabaya dan Sidoarjo kan sudah gandeng ya. Baik. Jadi Berarti rumah di sana PR banyak. pentingnya apa itu Bu terkait Kalimantan itu? Ya. Mungkin disampaikan ke Pak Sigit ya. Ya harus segera dibangun dan dananya. Dananya ya. Jadi kalau bisa kemarin saya minta lu jangan 7 tuh Pak, ya kasihlah saya 100 atau berapa jadi untuk awal gitu kan supaya terlalu jauh Pak. Ya. Oke. Jadi kami susah. Baik Pak Sigit. Saya kira menarik ya, karena selain sebagai air baku, fungsi embung adalah mengatasi banjir kan. Betul. Ya, mengurangi intrusi Ya. air laut juga ke darat dan seterusnya. Tapi mungkin kalau Ya, kasus bisa sekali mati kan jauh dari laut. gitu ya. Tapi minimal dia Banjir. jadi penampung air Ya, hujan. ya penampung air lah yang Tinggal utama itu. diatur drainase yang masuk ke situ gitu sehingga Ya, tidak ya, mencemari air yang Ya. terkumpul. Iya. Kami pun juga orang Sidoarjo Pak, sebetulnya kalau sudah banjir itu kan saya terkena langsung. Termasuk yang air minum ini saya juga terimbas langsung. Oke. Jadi sampai saya ngomong sebetulnya saya tidak puas dengan pelayanan PDAM Sidoarjo. Apanya Bu yang Lah airnya nggak ngalir. Ya, Iya, iya. makanya mudah-mudahan Kalau dengan- nanti ini jadi, dengan Insya Allah. jadinya Kalimati. embung Kalimati ya, saya katakan embung Kalimati ya. Embung Kalimati. Kita nyebutnya long storage Pak. Long storage Ya, ya, jadi betul. penyimpanan panjang gitu ya. Jadi gitu. Nah itu PDAM Sidoarjo tidak pernah mati lagi gitu Insya ya. Dan kualitasnya lebih bagus gitu. Iya, iya, Oke. iya. Namanya nanti berarti dirubah Bu, bukan Kalimantan itu ya kalau ada embungnya. Kali hidup Pak. Makanya kalau teman di Jakarta gini loh, ngapain barang mati kok dihidupkan gitu kan. Oke, Baik. baik. Kita ingin sedikit pencerahan ini Bu kepada masyarakat terkait bedanya air minum sama air baku itu apa ya Bu ya? Gini, kalau air minum itu kan sudah siap masak. Heeh. Sedangkan air baku itu harus proses dulu Mas. Jadi air baku itu bisa untuk ngaliri air untuk irigasi, Nah, itu air untuk baku air ya? minum, itu nyebutnya air baku. Jadi air baku itu kan fungsinya masih belum berupa air yang siap dimasak, tetapi air yang siap untuk diolah. Oke. Jadi kalau saya ngambil air dari sungai, kan belum bisa langsung saya masak. Mungkin saya masukkan di dalam apa namanya filter dulu. Ada mungkin pasir, ada kerikil, ada ijo. Setelah keluar itu baru nyebutnya air minum. Oke. Tapi sebetulnya kalau di sini air minum juga air yang siap dimasak ya Pak, bukan siap diminum. Tapi PDAM Gitu. Sidoarjo kadang juga tidak siap dimasak tuh Bu air minum. Masak. Berarti bukan air minum ya? Air Ada siap lagi dimasak. satu Apa tuh, Pak? potensi untuk Kalimati masa yang akan datang menjadi sarana wisata. Iya betul. Ya, Oh, kan? bisa. Jadi Misalnya memang berharap kiri kanan seperti itu. sungai itu ditanami Betul. apa. Jadi untuk semacam daerah green area Ya. gitu. Oleh karena itu Hutan hubungannya kota. nanti sama tata ruang. Ya. Itu ada peluang ya Bu untuk bangun kayak gitu? Oh ada. Juga untuk di dalam kolamnya pun masih bisa difungsikan untuk apa namanya selancar atau apa Oh bisa itu ya, dayung gitu dayung bisa. Ikan bisa ya Bu? Pak, Kalau ikan mungkin pancing ya? jangan banyak-banyak. Oh, oke. Karena nanti kan kotorannya juga takutnya. Terus di samping itu kalau kita sudah bicara keramba, diperbolehkan satu. Keramba kan dikasih makanan. Nah itu kan nanti bisa menimbulkan seperti waduk jatiluhur, itu kan menjadi ganggang yang Oke. banyak. Lebih baik Karena untuk kalau sudah- tadi ya dayung, Ya, kemudian apa wisata. ya, wisata Betul ya, Mas? saja mungkin. BP apa gitu ya? Kalau memang ada ikan, tapi jangan banyak-banyak, cukup dipancing saja, tapi bukan untuk industri, mungkin industri perikanan maksudnya. Oke, oke. Mungkin itu ya. Baik. Kita akan jeda sebentar lagi ini ya. Nanti kan kita bahas 3 pertanyaan dari pendengar, nanti kita bahas di sesi yang terakhir. Baik sahabat, kita masih di program Sosio Kota, dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih ada waktu ya. 8297299, SMS dan WA 0812306345. Ada satu voucher pulsa bagi satu penanya yang terpilih. Sahabat, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Adakah hubungannya antara pemuda, pendidikan, dan kemajuan bangsa? Kita
sedang beruntung nih Indonesia karena kita mendapatkan bonus demografi dengan persentase remaja yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri aspek pendidikan. Ya, jadi kita optimis bahwasanya pendidikan di Indonesia itu bisa semakin maju dan mengembangkan potensi yang ada di Indonesia. Di tahun 2050 nanti Indonesia akan memasuki fase keemasan. Nah, ini nih yang harusnya kita tangkap. Remaja-remaja ini, selain mereka berprestasi di dunia akademik, mereka juga harus berprestasi di bidang akhlak dan moral. Karena ya kita tahu bersama bahwasanya bangsa yang maju bukan hanya bangsa yang maju secara teknologi ataupun bahasa ataupun yang sebagainya, tetapi mereka juga yang memiliki hati nurani, berkontribusi untuk sesama dan juga tingkat spiritualnya baik. Mengulas aktivitas dan prestasi generasi muslim dalam Gen Muslim setiap Sabtu jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Catatan redaksi siang Senin sampai Kamis dan Sabtu jam 12 siang. 107,5 SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sahabat, kita kembali di program Sosio Kota dan kita masih bersama Pak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI, dan juga Ibu Insinyur Gandes Sawitri MT, beliau Satker PJPA Air Baku. Tema kita air berantas ya. Air berantas ya, oke. Baik, tema kita antisipasi banjir Sungai Berantas serta potensi air baku untuk air minum di Kabupaten Sidoarjo. Sedikit waktu bagi Anda yang bertanya, 8297299 SMS dan WA 0812306345. Baik, kita akan bacakan SMS yang bergabung. Ini Pak Rofik ya. Ya, waalaikumsalam Pak Rofik. Pak, tidak bisa diulangi lagi pembiaran irigasi dan drainase. Sebaiknya biopori sumur resapan di perumahan digalakkan. Kali dangkal dikeruk mulai Kerikilan sampai dengan Bambe. Kalinya makin sempit. Nah, oke. Baik, siapa nih? Bu Ganes atau? Ada program itu, Bu Ganes. Pengerukan sungai itu dari Kerikilan ke Kerikilan sampai dengan sungai Bambe. Anu ya. Kalau Kerikilan Pecahan Sungai Berantas juga itu. Kali Surabaya tadi yang saya maksud. Oh, Kali Surabaya ya. Kerikilan sampai dengan Bambe. Ya, sebetulnya memang untuk Kali Surabaya yang tahun ini ya Pak, yang banjir itu yang di daerah Warugunung ya. Iya, Warugunung. Kapan ada banjir, makanya kita masuk ke sana. Gitu. Jadi makanya tahun ini pun kami kan ada pekerjaan di Kali Surabaya. Jadi mungkin yang tebingnya tipis kita bikin perkuatan tebing supaya tidak melimpas atau merembes. Bahkan kalau merembes pun itu bisa menimbulkan genangan juga yang tinggi di sana. Gitu ya. Jadi ada. Untuk pengerukannya siapa tuh, Bu? Kalau pengerukan ya kami sebetulnya, tetapi coba nanti kami cek. Kelihatannya kalau Kali Surabaya masih dalam ya. Iya. Oke. Soalnya itu kan ngalirnya terus menerus ya, cenderung agak. Dikatakan dangkal dalam itu gimana sih, Bu? Ini mungkin Pak Rofik nggak tahu ya bedanya. Jadi kalau dangkal itu ya airnya sedikit, kelihatan cuma sedikit sudah pasir. Pasir gitu ya. Kalau dalam kan nggak kelihatan sungainya gitu loh, nggak kelihatan pasirnya, air tok. Nah, itu namanya kan berarti masih dalam. Berarti kapasitas tampungan sungai itu masih cukup. Masih cukup ya. Kalau biasanya yang sungainya airnya cuma sedikit tapi sudah kelihatan pasirnya, berarti sudah dangkal air sungai itu gitu ya. Oke. Mungkin itu. Ada ukurannya semacam itu ya. Dilihat aja udah kelihatan. Oh, iya. Saatnya dikeruk nih. Gitu. Oh iya, kita kan pasti punya elevasi untuk desain rencana. Jadi kalau misalnya sungai Kali Surabaya itu desain rencananya berapa? Kita lihat kan, kalau memang juga ada indikasi, misalnya banyak jembatan itu yang pernya kelihatan atau pondasinya kelihatan, oh berarti itu sudah terjadi. Bukan saatnya, itu justru terjadi degradasi, itu semakin turun, tidak ada sedimen. Kalau di jembatan itu ternyata banyak pulau-pulau, atau di sungai itu banyak pulau-pulau, tahu pulau? Ada tumpukan-tumpukan pasir yang di tengah sungai ada rumput-rumput atau tumbuhan yang tumbuh, berarti kan dangkal itu sungainya. Berarti kan harus dikeruk gitu. Mungkin indikasi. Baik, berikutnya nih Pak Sigit terkait biopori atau sumur resapan di perumahan. Ya, kalau biopori inisiatif inisiatif perorangan, saya kira kita tidak bicara APBN, tidak bicara ini negara, saya kira. Itu bisa didorong dari pemerintah daerah untuk
membuat perda, Ya. perlunya setiap pengembang menyiapkan Biopori. lahan dan ininya pembuangannya biopori. Jadi istilahnya begini, perlu perda untuk menjamin bahwa tidak ada air dari lahan itu yang keluar dari lahan itu gitu. Maksudnya jangan sampai ada perumahan terus airnya dibuang ke got dan akhirnya keluar dari lahan itu, akhirnya lahannya jadi rusak gitu. Jadi kalau bisa masuk di lahan itu gitu. Saya kira itu perlu bisa dibuatkan perda semacam itu. Bahkan perda kalau di Amerika bahkan perda tidak boleh air dari atap rumah itu sampai keluar dari Rumahnya ya, lahan. dari lahan mereka itu. sendiri. Oh, ke jalan misalnya nggak boleh. Nggak boleh. Ke got Ke misalnya. got nggak boleh. Ke got nggak boleh. Harus masuk Resap. ke tanah. Jadi masuk ke tanahnya, jadi Ke tanah. mungkin Jadi itu namanya biopori, Pak. tidak Jadi boleh full bangunan mungkin itu dikasih ya. semacam sumuran gitu di rumah itu. Nah, semua air yang jatuh ke lahan itu masuk ke sumuran sehingga diserap di lahan tersebut. Dan itu ada aturannya di sana gitu. Nah, kita mungkin masih sangat longgar ya, terlalu santai dan seterusnya, dan itu potensial bikin banjir. Kenapa? Karena dia cari cekungan-cekungan. Nah, cekungan-cekungan dikasih biopori ya percuma saja ya gitu, karena dia masuk sini lama-lama nggak muat dia ya kan. Jadi padahal fungsi biopori itu di daerah-daerah yang cepat meresap tanah, tapi dicari di cekungan yang sering banjir dikasih biopori sama saja gitu, karena ininya sudah jenuh istilahnya Ya, gitu. tanah sini. Itu termasuk kebutuhan apa tidak, Pak? Menerapkan seperti yang dari perda di Amerika. Saya kira perda itu penting agar daya resap tanah jadi maksimal lagi gitu. Dulu kan tidak ada banjir karena tutupan lahan itu sedikit gitu. Nah, sekarang kan sudah jadi rumah, ada jalan, ada carport dan seterusnya, sehingga hujan itu tidak bisa Meresap ke dalam di tanah. seluas tanah rumah itu. Oleh karena itu ada kewajiban agar air yang jatuh di tanah itu tidak boleh keluar dari lahan itu. Saya kira ini sangat bermanfaat untuk mengurangi banjir. Itu dewasa ini sangat butuh, sangat perlu. atau Sangat apa? perlu, Sangat perlu. Tapi menurut masih belum saya. ada ya perda terkait itu di Indonesia. Saya kira belum ada perda, saya belum dengar. Nah, kita perlu nih pelopor ya. Barangkali ya, teman-teman dari Bupati Sidoarjo Gresik. Terutama mungkin bisa diinisiasi oleh para pengembang ketika atau oleh pemerintah ketika mengizinkan lokasi tertentu untuk dibangun perumahan. Dia perlu dibuat aturan, Anda tidak boleh membuang air di luar lahan Anda gitu, walaupun ada sungai di situ gitu, karena fungsinya bukan untuk itu ya. Sungai itu nanti bisa difungsikan untuk yang lain seperti air baku tadi gitu ya. Nah, jadi harus keserap di lahan pengembang. Misalnya pengembangan berapa hektar, 10 hektar misalnya. Di luas 10 hektar ini tidak boleh ada air yang keluar dari 10 hektar ini ya. Diserap sendiri ya. Biasanya pengembang besar kan seperti Citraland atau apa itu kan mereka punya danau-danau gitu. Betul, Jadi memang itu kalau biasanya kami pernah untuk Wiyung, Pak, kan banyak perumahan bagus juga di situ. Jadi kalau mereka kan pasti minta rekomtek ke kami, karena sebelahnya kan ada yang namanya Kali Kedurus kalau kami nyebut, tapi kalau yang umum biasanya Kali Makmur, Pak, kami ada waduk di sana. Jadi rekomteknya ya kami sampaikan bahwa untuk membangun perumahan harus disediakan lahan kosong yang fungsinya untuk daerah peresapan. Serapan air. Itu Serapan air. berupa aturan atau imbauan aja, Bu? Gitu. Ya kalau kita bicara rekomtek ya aturannya mengacu ke rekomtek itu, Pak. Oke. Tapi memang harus lebih kuat kalau dituangkan dalam perda gitu. Oke. Mungkin untuk Surabaya sudah mungkin ya, Pak ya. Ini kebetulan Saya belum pernah mungkin dengar. ya. Belum dengar ya. Jadi memang harus digalakkan supaya tidak Oke, semakin banyak banjir. banjirnya ya. Baik, itu dia untuk sebentar. Ini ada yang gabung lagi ya. Pak Rafiq, Bu Hikmah ini berikutnya. Pak, sudah waktunya nih lumpur kali berantas dikeruk karena sudah over banyak pulau kecil, volume airnya makin deras hingga timbulkan polusi air. Di mana itu Kali Berantas? Ya ini dia, ini kurang jelas ya Bu Hikmah ya. Kali berantas itu yang di mananya, Bu? Nah, itu ya gitu. Mungkin bisa SMS lagi ya untuk Bu Hikmah ya. Kali berantas yang Tapi ada Bu Kades, lihat ada kali di sepanjang itu barangkali. kayaknya enggak ketutup air semuanya. Kalau yang daerah hulu mungkin Ya, kita hulu. bicara Kalau di di daerah Kediri, Kediri ya, gitu betul. ada. Tetapi kalau di bawah sini justru kami itu bangunan kami banyak yang sudah apa namanya? Longsor. Karena banyak Airnya degradasi. Jadi lumpurnya ngikut. habis. Habis. Di samping itu kan di daerah Mojokerto Jombang banyak sand mining. Apa namanya?
penggalian pasir, ambil penambangan pasir yang ilegal itu kan kadang juga ngawur ya, sampai tebing kami juga Ambil juga. dipacul-pacul Itu dia. Mohon Bu Hikmah ya, kalau memang melihat begitu ya, bicara ini lebih detailnya yang di mananya gitu ya, kali berantas yang di mananya. Kalau memang melihat ya, di foto boleh Bu, kirim ke kita. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih banyak. Jadi Terima kami kasih, kan oke. itu yang kami butuhkan. Tadi yang Pak Ropek mengenai irigasi, drainasi, pembiaran apa ya? Oh iya. Jadi tadi Pak Rafiq ini bilang untuk ini tidak bisa diulangi lagi, pembiaran irigasi dan drainase. Jadi menurut Pak Rafiq ini masih ada pembiaran irigasi dan drainase. Maksudnya nggak keurus gitu loh Bu. Maksudnya itu begitu. Oh iya. Cuma kita kurang tahu persis ini yang daerah mana begitu ya. Iya. Terkait pembiaran irigasi dan drainase. Ini kalau tidak tahu daerahnya kami juga tidak bisa Nah. menjawab dengan jelas daripada nanti salah ya. Ya, terkait lokasi ini soalnya Iya, penting ya. iya. Oke, Jadi oke. kalau irigasi memang kami juga menangani. Jadi kalau kewenangan kami Bapak, pusat kan untuk daerah irigasi yang di atas 3.000. Jadi berantas itu meskipun kami ada hanya sebetulnya kita bicara wilayah das kami hanya das berantas dari Malang sampai dengan Surabaya muter gitu kan. Tetapi kalau misalnya untuk daerah irigasi di luar das ini tadi 3.000 seperti daerah Pasuruan ke arah Banyuwangi itu yang das di daerah irigasinya di atas 3.000 kewenangan kami. Jadi kami ada di sana Bapak. Jadi banyak juga sampai dengan Banyuwangi, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso itu kami banyak ada di sana. Ya. Baik. Itu dia ya. Bu Iin selanjutnya ini. Ini tanyanya agak gimana gitu ya. Bu, kok dananya masih pinjam ya? Kan kita itu bayar PDAM lunas terus ya. Dana tadi itu loh. Nah, ini pertanyaan masyarakat Pak. Pertanyaan rakyat ini. Oh, silakan. Ini yang jawab Pak Sigit mungkin ya, bukan Ya, saya. mungkin konteksnya beda. Kalau tadi Ibu bayar PDAM masuknya ke kas Pemda ya. PDAM kan adalah salah satu Badan usaha. badan usaha milik daerah. Pemda ya, Pemda Kabupaten. Dia akan jadi PAD oleh Pemda Kabupaten Sidoarjo. Nah, dimanfaatkan untuk macam-macam, diantaranya untuk air, irigasi level kabupaten, untuk jalan level kabupaten. Nah, kalau yang dimaksud oleh Bu Gandes tadi sebagai satker Balai Berantas ya, salah satu satker dari sekian banyak satker Balai Berantas itu kan sungai besar di Jawa salah satu. Nah, itu APBN diberikan ke situ. Nah, karena dana APBN ini terbatas ya, sementara kebutuhannya besar, akhirnya pemerintah mengambil loan atau pinjaman. Nah, di antara pinjaman itu ada pinjaman luar negeri, ada pinjaman dalam negeri yang dikelola oleh perbankan syariah atau perbankan gitu ya yang ada di sini. Nah, itu dipakai untuk Walaupun nantinya infrastruktur ini. Walaupun pemanfaatnya nanti juga Pemanfaatannya untuk masyarakat. rakyat. Buktinya tadi itu Bu Gandes mengatakan total kami butuh 700 ya Bu ya. 100. 700, pemerintah baru ngasih 7 miliar tahun ini. Tapi kita nanti diskusi lah Bu, mudah-mudahan Ya. ada lebih ya nanti itu untuk nambah. Nah, betapa manfaatnya yang 700 itu, manfaatnya ternyata bisa untuk mengurangi banjir, mengatasi banjir ya kan, kemudian menambah air baku, potensi untuk agar PDAM tidak mati-mati tadi itu ya kan. Nah, terus ada lagi untuk wisata, itu akan jadi PAD lagi ke pemerintah. Air baku juga menjadi PAD lagi ke pemerintah kan gitu. Karena semakin airnya deres kan meterannya muternya cepet gitu. Akhirnya orang bayar juga semakin besar kan. Nah, masuk ke pemerintah daerah kan. Jadi menambah pemerintah kas pemerintah daerah, pendapatan asli daerah pemerintah daerah. Ada wisata berkembang, wisata masyarakat, ada ekonomi yang berkembang di sekitar itu. Sepanjang 3 kilo ya Bu, 5 ya? kilo. 5 kilo. Jadi sepanjang 5 kilo itu ekonomi. Misalnya lihat rumah makan, ya kan, kemudian olahraga kayak jogging track gitu mungkin ya. jogging track, olahraga ini kayak kalau ada sungai yang
Arung jeram. terjunnya arung jeram kan, tapi ini bukan arung jeram, mungkin Dayung, persewaan dayung. Ya, Jadi yang ya. itu bisa dikelola, Banyak ya, Pak. ada manfaatnya Bisa warga banyak. Itu atau bisa apa. 5 tahun balik modal tuh ya, 700 itu ya. Iya, tapi kan memang ini pemerintah hibah gitu. Hibah, oke. Ke sini tidak. Baik. Jadi utang tapi digunakan untuk mengembangkan ekonomi. Jadi nanti pemerintah membayarnya dari pajak masyarakat. Itu dia. Pajak masyarakat, misalnya pajak industrinya maju karena airnya cukup gitu kan, untuk kebutuhan industri, dia bayar pajak. Nah, bayar pajak itu dibayarkan Masukkan akhirnya ke pajak. Jadi ceritanya itu dia. sesuatu yang berbeda antara bayar Beda jalur ini ya. beda jalur. Baik. Jadi kalau sementara hanya 7M itu untuk apa itu Bu kira-kira? Mungkin kami rupakan persiapan aja. Persiapan ya. Jadi masih persiapan Tapi sepanjang. Ibu harus berdoa, Oh, mudah-mudahan iya. kita Tahun bisa dorong tahun depan. Setiap lebih malam daripada berdoa. itu. Minggu depan insya Allah kami ada Iya. pembahasan Jakarta. Jadi kalau bisa nanti Berarti bisa. nanti kita rapat di Jakarta nanti Bu, pekan depan. Iya, iya. Kita Oke, juga oke. pekan depan memang sedang Mudah-mudahan, Bu, ya. membahas. Amin. Dapat 700 ya Bu ya. Amin. Kalau 700 berat, mungkin 300. Yang saya dengar waktu itu Pak Direktur bilang Hah? 300, sekitar 300 Iya. gitu. Berikutnya 300 Ya. lagi gitu. Ya. Kalau Insya 300 kan Allah, tinggal 2 kali. Ya. Multi year-nya 2 kali saja. Ya. Ya 300 mungkin 400 selesai. Ya, udah. ya, ya, Tapi ya. kalau cuma Sebenarnya kami di bawah tahun 10, pertama dikasih 100 gitu, paling tidak kami ada uang muka plus mungkin kita ada progres sedikit gitu ya. Sedikit itu yang apanya Bu yang jadi nanti? Kami mungkin ke arah ya itu tadi kolamnya itu. Kolamnya aja ya. Untuk Tapi sebenarnya kalau kita mau duduk manis itu ya beli pipa itu udah 100 Pak. beli pipanya aja. Tapi pipanya ngeletak gitu toh. Oke. Ngelihat ada loh Pak gak dipasang. Oke. rusak nanti Bu, jangan. Tambah rusak Rusak kan? Pipa Tambah rusak. kalau tidak Dibiarkan. ditanam, tidak Ya. digunakan kan kena panas, kena ini. Ya, ya. Jadi dia kan memang ditanam, didesain Ya, untuk ditanam, memang gitu, ditanam. sehingga dia kekuatannya itu tidak berkurang. Tapi kalau digeletakkan di luar bisa kan berkurang. kena panas, kena ini. Jadi bisa retak, umurnya ya, Umurnya ya. sudah beda Oke gitu. baik. Ini tadi terkait Bu Hikmah ya, yang kali berantas yang perlu dikeruk dan over dan banyak pulau tadi itu di Kerikilan Bu katanya Bu. Di Kerikilan ya Bu Hikmah ya. Betul. Ya, 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 Saya ya, SMS ya. lagi di Kerikilan. Ye, Mungkin bisa dicek. Oke, nanti kami mungkin cek. dicatat sama Bu Ya. Gandes ya. Ya. Kalau memang ini tolong ada alokasi. Nanti kan Ya. kita bicara Siap. masalah penanganan banjir, Ya, ada betul. pengerukan. Ya, betul. Jadi sebetulnya kalau kita bicara penanganan banjir untuk tahun depan itu sebetulnya kami berharapnya Pak di sana itu ada Kali Marmoyo. Jadi Marmoyo sebelahnya itu Wonokromo itu. bukan, itulah Jalan Marmoyo Bapak. Iya, iya. Marmoyo itu terus Ini Kali Marmoyo itu di setelah melirip itu. Jadi kalau kita ke Kali Surabaya itu ada satu sungai yang masuk sang besar. Ini memang daerah banjir, Mas. Jadi Kali Marmoyo itu masuknya ke Kali Surabaya. Jadi ini sering banjir. Jadi kami sebetulnya butuh sekali dana ini untuk multi use juga. Itu Apa normalisasi apa? iya, normalisasi Normalisasi. sungai untuk Marmoyo karena ini banjirnya Banjir di mana? Mojokerto apa Sidoarjo? Mojokerto ya, Pak. Iya. Jadi daerah Oke. mana? Melirip itu Perning ke atas, Pak. Oke. Daerah sana. Jadi daerah Mojokerto ya? Kabuh ke Melagi situ loh, Pak. Situ kan banjir. Lah, kalau Bapak Preso Ciljedang ya yang pinggirnya Ciljedang, ya. Ciljedang. Nah, itu ya di situ, daerah situ Jati Gedong apa itu Iya. dari situ Bapak Oke. banjirnya. Jadi Gedong masih masuk Sidoarjo ya kalau nggak Oh, salah? bukan. Bukan. Mojokerto Mojokerto ya. ya. Mojokerto. Oke. Baik, ini berikutnya ternyata Kerikilan ini juga menjadi perhatian Pak Rudi nih. Pak, di desa Kerikilan bakalan kalinya itu menyempit ya. 200 meter jadi 100 meter. Dan apakah bisa diswastanisasi untuk tempat wisata air gitu. Nah, ini menurutnya juga penyempitan ya dari 200 menjadi 100. Kerikilan lagi nih, Bu. Pak Iya, Rudi iya, nih. iya, iya, Nggak iya. beda ya, mungkin bisa dicek nanti. Iya, nanti kami cek, kami tindak lanjuti kalau memang terjadi seperti ini harus segera diluruskan lagi. Oke. Takutnya terjadi penjarahan. Nah, Ya itu dia. bahaya sekali nanti kalau sudah ke ranah hukum. Baik. Berikutnya terkait swastanisasi ini untuk tempat wisata air. Belum bisa, Belum bisa ya? Bapak. Ini. Iya, kami nggak akan berani memberikan. Kepada swasta. Oke, baik, ini terakhir ini menit lebih 6 menit nih Pak Sigit, apa nih terakhir nih? Apa bukan dulu nih? Jadi saya bersyukur sekali. Sekaligus ini informasi kepada masyarakat ya betapa kita bicara sesuatu yang
urgen, ya kaitannya dengan iklim, ya kaitannya dengan kondisi hujan sepanjang tahun ini sudah ada antisipasi melalui anggaran negara, tapi itu anggaran pusat ya, tapi dampaknya kan sampai ke masyarakat dan masyarakat bisa mendengarkan bagaimana pemanfaatan dana yang mestinya sekian besar, cuman sekian tapi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya kira masyarakat mendengar, ini bagian dari transparansi publik terhadap program-program kita, program-program dari Kementerian PU khususnya sumber daya air, wabil khusus lagi balai besar Brantas, ya kan. Dan kita tentu berharap dampak perencanaan di balai Brantas ini bisa semakin mengurangi banjir yang ada di Surabaya dan Sidoarjo, serta merembet lagi sampai ke hulu sana, sampai ke Mojokerto dan seterusnya. Ditambah lagi ada potensi air baku, air yang akan digunakan untuk masuk ke pipa-pipa PDAM. Ada lagi potensi pariwisata yang bisa dikembangkan, yang bisa menjadi tambahan PA di daerah. Jadi mudah-mudahan kami juga bisa membantu apa yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Kementerian PU, dan mudah-mudahan juga Bu Gandes bisa mencatat tadi yang diusulkan oleh masyarakat. Ini saya catat tadi, Bapak, nanti kami sampaikan ke teman-teman biar segera dicek, cek langsung lapangan, karena mungkin yang pasti tahun ini pun kan kami ada di Kali Surabaya. Saya kira itu dari saya, monggo silakan selanjutnya. Baik, terima kasih. Bu Gandes juga terima kasih nih. Sama-sama. Nanti bisa dilanjut nih Pak Sigit. Terima kasih Bu Gandes, Pak Sigit. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kami di program Sosio Kota dari kita bersama Pak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI, dan juga Ibu Insinyur Gandes Sawitri MT. Ya, dan terima kasih bagi Anda semua yang telah bergabung bersama kami, dan insya Allah ya, ini yang mendapatkan voucher pulsa dari SASFM yaitu Pak Raufik ya. Pak Raufik coba ini mendapatkannya. Oke, baik, demikian sahabat, saya Alik Atika di Gatekeeper, ada di Alvita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.